Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai akuntansi ijarah. Sebelumnya, ijarah secara etimologi berasal dari kata ajru yang berarti imbalan, upah atau sewa. Dalam konteks syariat Islam, ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna, manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa objek yang disewakan atau diupahkan masih menjadi milik pemberi sewa atau jasa, sementara penyewa atau pengguna hanya memiliki hak untuk memanfaatkan objek tersebut. Menurut para fuqaha, definisi ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijarah yang berkaitan dengan manfaat aset atau barang dan ijarah yang berkaitan dengan manfaat pekerjaan atau jasa. Ijarah pada manfaat aset adalah akad penyewaan suatu barang tertentu seperti rumah, kendaraan, atau alat produksi, di mana penyewa berhak menggunakan barang tersebut untuk jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Sedangkan ijarah pada manfaat pekerjaan adalah akad pemberi jasa oleh seseorang kepada orang lain dengan upah tertentu, seperti jasa menjahit, mengajar, atau konsultasi. Adapun rukun ijarah yang pertama yaitu orang yang berakad atau akid. Rukun pertama ijarah adalah adanya dua pihak yang melakukan akad atau mujir, pemberi sewa atau jasa, dan mustajir atau penyewa atau pengguna jasa. Kedua belah pihak ini harus memenuhi syarat tertentu agar akadnya sah, seperti balik, dewasa, berakal atau tidak gila atau belum mumazis, dan cakap hukum atau mampu melakukan transaksi keuangan, dan selain itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Yang kedua, sikhat atau ijab dan qabul. Sikhat, ijab dan qabul adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang berakad, berupa ijab penawaran dari suatu pihak dan qabul penerimaan dari pihak lain. Ijab dan qabul ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas menunjukkan kesepakatan untuk melakukan ijarah. Contohnya, saya sewakan rumah ini kepadamu selama setahun dengan sewa 10 juta rupiah. Lalu dijawab, saya terima sewa itu. Kemudian yang ketiga, objek ijarah ma'qud alaih. Objek ijarah adalah barang atau jasa yang disewakan atau diupahkan. Objek ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki manfaat yang jelas dan diketahui. Kemudian yang kedua, halal dan mubah. Yang ketiga, dapat diserahkan manfaatnya. Kemudian yang keempat, tidak habis pakai dalam sekali penggunaan. Kemudian rukun yang keempat yaitu upah atau sewa atau ujrah. Ujrah adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan mustajir kepada mujir atas manfaat yang diperoleh dari objek ijarah. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, jumlahnya jelas dan disepakati. Kemudian yang kedua, bermutu atau bernilai ekonomis. Kemudian yang ketiga, tidak sejenis dengan manfaat yang diambil. Adapun prinsip-prinsip ijarah, yang pertama, prinsip kejelasan, gharar dan jahalah. Salah satu prinsip fundamental dalam ijarah adalah kejelasan tanpa gharar dalam semua aspek akad. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip yang kedua, prinsip kebolehan objek atau halal dan manfaat. Objek ijarah, baik itu barang maupun jasa, haruslah sesuatu yang halal dan memiliki manfaat yang diakui syariat. Prinsip yang ketiga, prinsip pemisahan hak kepemilikan dan hak guna, milkiyah dan manfaat. Prinsip krusial dalam ijarah adalah pemisahan antara hak kepemilikan. Dalam akad ijarah, pemberi sewa mujir
tetap memegang hak kepemilikan penuh atas aset yang disewakan. Sementara itu, penyewa atau mustajir hanya memiliki hak untuk memanfaatkan aset tersebut sesuai dengan kesepakatan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keadilan dan sukarela atau taradi. Setiap transaksi ijarah harus didasari oleh prinsip keadilan atau kerelaan atau taradi dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi dalam penentuan harga sewa atau syarat-syarat akad. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip jaminan atas manfaat. Bukan zat barang dalam ijarah yang menjadi objek jaminan atau tanggungan adalah manfaat dari barang atau jasa, bukan zat barang itu sendiri. Kemudian adapun jenis-jenis ijarah. Yang pertama, ijarah ainiyah atau ijarah atas benda. Ijarah ainiyah adalah jenis ijarah yang objek akadnya berupa benda atau aset fisik. Dalam transaksi ini, penyewaan mendapatkan hak untuk menggunakan benda tersebut selama periode yang disepakati dengan membayar sewa kepada pemilik. Contoh umumnya dari ijarah ainiyah yaitu meliputi penyewaan rumah, kendaraan, mesin produksi, atau peralatan kantor. Adapun ijarah manfaah atau ijarah atas jasa berbeda dengan ijarah ainiyah. Ijarah manfaah fokus pada penyewaan jasa atau tenaga kerja. Objek akad dalam ijarah ini adalah manfaat dari suatu pekerjaan atau keahlian yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan imbalan upah atau gaji. Contoh ijarah manfaah adalah penyewaan jasa seorang dokter, akuntan, guru, atau tenaga ahli lainnya. Kemudian, ijarah mausufah fi al-zimmah atau ijarah jasa yang dijelaskan dalam tanggungan. Jenis ijarah ini terjadi ketika jasa atau manfaat yang disewakan belum ada saat akad dilakukan, tetapi karakteristik dan spesifik telah dijelaskan secara rinci sehingga menjadi tanggungan bagi pemberi sewa untuk menyediakan di kemudian hari. Ini seringkali diterapkan pada jasa-jasa membutuhkan persiapan atau produksi terlebih dahulu, seperti penyewaan jasa catering untuk acara di masa depan. Adapun ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Ijarah muntahiyah bil al-tamlik adalah bentuk ijarah yang lebih kompleks dan sering digunakan dalam pembiayaan syariah. Ini adalah akad sewa yang diakhiri dengan janji pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa atau akhir masa sewa. Pengalihan kepemilikan ini bisa dilakukan melalui hibah atau pemberian, penjualan atau harga simbolis, atau penjualan dengan harga pasar yang disepakati. Transaksi ijarah diilustrasikan melalui pencetakan jurnal. Yang pertama yaitu uang muka dan ijarah musufah fil al-zimmah. Jika mujir menerima uang muka sebelum aset tersedia untuk mustajir dalam ijarah musufah fil al-zimmah, maka uang muka tersebut diperhitungkan dalam menentukan jumlah pendapatan ijarah yang diakui oleh mujir dan jumlah beban ijarah yang diakui oleh mustajir. Mujir mengakui pendapatan ijarah dan mustajir mengakui beban ijarah sejak aset tersedia untuk mustajir. Itu adapun perbedaan antara akuntansi ijarah dan sewa menyewa profesional. Meskipun secara kasat mata, ijarah dalam ekonomi syariah dan sewa menyewa profesional terlihat serupa karena sama-sama melibatkan penggunaan aset oleh pihak lain dengan imbalan pembayaran. Terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip perlakuan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Perbedaan ini berasal dari landasan filosofis masing-masing, yaitu syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan menghindari riba, serta konvensional yang berlandaskan pada prinsip bunga dan risiko. Adapun dasar hukum dan prinsip, yaitu perbedaan fundamental terletak pada dasar hukum dan prinsip yang melandasinya. Akuntansi ijarah didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan masyir atau judi. Dalam ijarah, akad harus juga mengenal objek sewa, manfaat, dan jangka waktu, serta tidak boleh ada unsur denda keterlambatan yang bersifat riba
risiko atas kepemilikan aset, misalnya kerusakan yang bukan karena kelalaian penyewa, umumnya tetap berada. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan dan beban. Dalam akuntansi sejarah, pendapatan sewa diakui oleh pihak pemberi sewa, lessor, secara profesional sesuai dengan periode manfaat yang diberikan. Misalnya, jika sewa dibayar bulanan, pendapatan diakui setiap bulan. Beban penyusutan aset tetap menjadi beban pemberi sewa karena ia adalah pemilik aset yang menanggung risiko kepemilikan. Biaya pemeliharaan besar, misalnya perbaikan struktur, juga umumnya menjadi tanggung jawab pemberi sewa. Pada sewa menyewa konvensional, perlakuan akuntansi dapat berbeda tergantung jenis sewanya. Operating lease atau finance lease. Pada operating lease, pendapatan sewa diakui secara lurus tracking oleh lessor dan aset tetap berada di neraca lessor. Beban penyusutan dan biaya pemeliharaan juga menjadi tanggung jawab lessor.